Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizaldi dari kelas 1NE dengan NPM 2021020357. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 9 yang metodologi hukum Islam, filsafat hukum Islam, hukum tata negara. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum ta'lifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi'. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqtabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iqtiqo atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan. Disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ada nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafi, hukum ta'lif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nad, dan ibadah. Menurut ilmu Hanafi, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya juga, larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum ma'ruf. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takhfifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Tafsir salat. Satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukhalaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya.
atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Sekian presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.